Kadang hidup membawamu ke tempat yang sepi, sangat sepi, bahkan sampai kamu bertanya dalam hati, mengapa aku harus menjalani semua ini sendirian? Tidak ada teman, tidak ada keluarga yang mengerti, tidak ada pundak tempat bersandar, tidak ada telinga tempat bercerita, hanya dirimu. Dan Allah, ada masa ketika dunia terasa menjauh, satu persatu orang pergi. Bukan karena kamu buruk, bukan karena kamu tidak layak ditemani. Kadang Allah hanya ingin kamu belajar berdiri sendiri, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Kesepian bukan hukuman. Kesepian adalah ruang sunyi tempat jiwamu ditempa. Di tempat itu kamu belajar menata hati. Di tempat itu, kamu belajar membangun keteguhan. Di tempat itu, kamu belajar bahwa ketergantungan hanya membuatmu rapuh, bahwa harapan kepada manusia sering berujung kecewa, bahwa kekuatan sejati lahir ketika kamu menutup pintu kepada manusia dan membuka pintu lebar-lebar kepada Allah. Mungkin kamu pernah menangis sendirian, pernah jatuh tanpa ada yang melihat, pernah merasa tidak ada yang peduli, dan itu menyakitkan. Tetapi justru di saat-saat seperti itu, Allah sedang menanamkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keramaian, sesuatu yang tidak akan muncul ketika kamu selalu ditemani. Itu ketangguhan jiwa. Kau harus kuat. Kuat bukan berarti tidak merasa sakit. Kuat berarti tetap berjalan meski hatimu robek. Kuat berarti tetap percaya meski kecewa berulang. Kuat berarti tetap sujud meski hidup memberatkanmu. Kuat berarti tetap bangkit meski tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan. Ketika tidak ada siapapun yang menjagamu, Allah menjagamu. Ketika tidak ada siapapun yang mendengarmu, Allah mendengarmu. Ketika tidak ada siapapun yang menuntunmu, Allah menuntunmu. Kesendirianmu bukan tanda bahwa kamu tidak dicintai. Kesendirianmu adalah bukti bahwa Allah ingin dekat, sangat dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kamu kenal. Di jalan yang sepi itulah seorang hamba dibentuk menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi jiwa yang tidak mudah goyah, menjadi pribadi yang hanya menunduk kepada Allah. Berdiri tegak, meski sendirian, tapi tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika Allah menarikmu dari keramaian, ada fase dalam hidup ketika Allah membawamu menjauh dari banyak hal, menjauh dari teman, menjauh dari keramaian, menjauh dari kenyamanan yang dulu membuatmu merasa aman. Pada awalnya semua itu terasa aneh. Kamu merasa ada yang hilang. Ada ruang kosong yang tiba-tiba menganga. Ada kehampaan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu bertanya-tanya, mengapa semuanya pergi? Mengapa aku harus menghadapi semuanya sendirian? Tapi perlahan, jika kamu mau melihat lebih dalam, kamu akan menyadari sesuatu. Allah tidak sedang menjauhkanmu dari manusia tanpa alasan. Allah sedang mendekatkanmu pada dirimu sendiri. Dan lebih dari itu, Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Allah tahu, ada bagian dari dirimu yang terlalu bergantung pada makhluk, terlalu banyak berharap pada manusia, terlalu mudah menggantungkan bahagia pada kehadiran seseorang. Dan ketergantungan seperti itu membuatmu rapuh, sangat rapuh. Hanya butuh satu kekecewaan kecil untuk meruntuhkanmu. Hanya butuh satu pengkhianatan kecil untuk menghancurkan hatimu. Karena itu Allah menyiapkan ruang sunyi. Ruang sepi yang awalnya terasa menakutkan, tapi di sanalah jiwa ditempa. Di sanalah ketahananmu dibentuk. Di sanalah kau belajar berdiri tanpa bersandar. Dan di sanalah kau belajar bahwa satu-satunya pegangan yang tidak pernah gugur adalah Allah. Kesendirian seringkali bukan pertanda bahwa kau dijauhi. Kesendirian adalah tanda bahwa Allah ingin mengajarimu sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa kau pelajari jika hidupmu selalu ramai, yaitu seni menguatkan diri dari dalam. Di saat tidak ada yang memuji, kamu belajar memuji Allah. Di saat tidak ada yang menenangkanmu, kamu belajar menenangkan dirimu dengan zikir. Di saat tidak ada yang mendengar suaramu, kamu belajar menuangkan segalanya pada doa. Di saat tidak ada pundak untuk bersandar, kamu belajar bersujud lebih lama. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan tidak datang dari banyaknya orang di sisimu. Kekuatan datang ketika hatimu dipenuhi Allah. Karena hati yang penuh Allah tidak takut kesepian, tidak takut ditinggalkan, tidak takut berjalan sendiri. Kadang Allah mengosongkan sekelilingmu agar kau melihat siapa yang benar-benar ada. Kadang Allah menutup banyak pintu agar kamu hanya mengetuk satu pintunya. Kadang Allah membuatmu tidak punya siapapun agar kamu sadar bahwa memilikinya sudah lebih dari cukup. Di fase ini kau diajak untuk belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu ramai. Belajar memahami bahwa tidak semua orang akan tinggal selamanya. Belajar bahwa kehilangan bukan selalu musibah. Kadang itu adalah proses pembentukan. Dan ketika kamu mulai bisa berdamai dengan sepi,
Di saat itulah Allah mulai menguatkanmu, perlahan tapi nyata. Hingga suatu hari kamu akan berkata, "Aku kuat bukan karena ada manusia, aku kuat karena ada Allah." Saat dunia menjauh, Allah justru mendekat. Ada waktu ketika dunia terasa menjauh darimu. Orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba dingin. Teman yang dulu mendengar, kini sibuk dengan hidupnya. Keluarga yang dulu menjadi tempat pulang, tiba-tiba tak lagi memahami isi hatimu. Dan kamu berdiri di tengah semua itu bingung, antara marah dan sedih. Pada masa seperti ini, kamu akan merasa seolah tidak ada satupun yang memikirkanmu. Kamu merasa tak dianggap, kamu merasa tidak dibutuhkan. Sendirian dalam keramaian yang hampa, tetapi sadarlah dunia memang bisa menjauh. Namun Allah tidak pernah menjauh. Allah justru mendekat lebih dari sebelumnya. Allah mendekat tidak dengan suara yang keras, melainkan dengan bisikan lembut yang hanya bisa terdengar ketika jiwa sedang sepi. Kadang Allah tidak berbicara lewat manusia, kadang Allah berbicara lewat keadaan, lewat kejadian-kejadian kecil yang awalnya kamu anggap kebetulan, lewat hati yang tiba-tiba tenang padahal tidak ada penyebab logis, lewat doa yang tiba-tiba mengalir jernih dari bibirmu, lewat air mata yang entah mengapa membuat dadamu terasa lapang. Saat dunia menjauh, Allah sedang memberi ruang untuk jiwa bernapas, ruang untuk hati yang penuh luka kembali sembuh. Ruang untukmu menata hidup yang selama ini terlalu berat menanggung banyak ekspektasi. Ketika tidak ada yang memelukmu, Allah memelukmu dengan ketenangan. Ketika tidak ada yang memvalidasi perasaanmu, Allah meneguhkanmu lewat ayat-ayatnya. Ketika tidak ada yang bertanya apakah kamu baik-baik saja, Allah tahu segalanya tanpa kau berkata apapun. Ada orang yang dikelilingi banyak manusia tapi jiwanya hancur. Ada yang terlihat bahagia, padahal hatinya rapuh. Kesendirianmu bukan kehinaan. Kesendirianmu adalah bentuk penjagaan Allah. Allah tidak ingin hatimu kembali disakiti oleh manusia yang salah. Allah tidak ingin jiwamu ditopang oleh orang yang akhirnya akan pergi. Allah menahanmu dari banyak hal agar kamu tidak terluka lagi. Di fase ini, kamu belajar satu pelajaran besar. Kamu tidak butuh banyak orang untuk menjadi kuat. Kamu hanya butuh hubungan yang kokoh dengan Allah. Ketika seluruh dunia tidak memanggilmu, Allah memanggilmu dalam sujud. Ketika tidak ada yang memahami, Allah memahamimu lebih dari apa yang kamu pahami tentang dirimu sendiri. Ketika tidak ada tangan menggenggammu, Allah menggenggam hatimu agar tidak runtuh. Kesepianmu bukan bukti bahwa hidupmu hampa. Kesepianmu adalah undangan dari Allah untuk mendekat, untuk menyandarkan semuanya hanya kepadanya, untuk berbicara dengannya lebih dalam, untuk menemukan kedamaian yang tidak akan pernah kamu temukan pada manusia. Dan ketika kamu mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat, kamu akan menyadari satu hal yang luar biasa. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tidak satu detik pun. Tidak satu hembusan napas pun. Menguatkan diri tanpa bergantung pada siapapun. Ada masa ketika kamu harus belajar berdiri dengan kakimu sendiri. Bukan karena kamu sombong. Bukan karena kamu menolak bantuan. Tetapi karena hidup sedang mengajarkanmu bahwa tidak semua orang akan selalu ada. Dan itu tidak apa-apa. Menguatkan diri bukan berarti menjadi dingin, bukan berarti menutup hati, bukan berarti anti terhadap hubungan manusia. Menguatkan diri berarti menyadari bahwa hidupmu tidak boleh berhenti hanya karena seseorang pergi. Menguatkan diri berarti tetap melangkah meski dunia terasa berat. Dalam fase ini kamu mulai mengenali dirimu, siapa dirimu tanpa validasi orang lain, siapa dirimu tanpa ditemani siapapun, siapa dirimu ketika semua topeng sosial dilepas. Di titik inilah kamu belajar jujur pada diri sendiri. Tentang apa yang kamu mau, tentang apa yang kamu takutkan, tentang apa yang kamu ingin perbaiki. Kadang kamu sadar bahwa sebagian rasa sakitmu bukan karena kesendirian, tetapi karena kamu terlalu berharap pada manusia, karena kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran seseorang, karena kamu terlalu takut kehilangan. Padahal semua yang kamu cintai bisa pergi kapan saja, dan semua yang kamu sandari bisa runtuh kapan saja. Ketika kamu mulai belajar menerima ketidakpastian itu, kamu akan mulai menguat. Hatimu tidak lagi mudah hancur. Jiwamu tidak lagi mudah roboh. Karena kamu tahu, yang paling layak kau jadikan sandaran adalah Allah. Yang paling layak kau jadikan tempat bergantung adalah Dia. Tetapi menguatkan diri butuh latihan. Butuh waktu, butuh proses. Tidak terjadi dalam semalam. Mungkin kamu akan menangis. Mungkin kamu akan goyah. Mungkin kamu akan merasa lelah. Namun setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk kembali bangkit, itu adalah bagian dari kekuatan. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Bangun sendiri,
mengurus dirimu sendiri, menata harapanmu sendiri, menjaga ibadahmu sendiri, membangun rutinitas yang tidak bergantung pada siapapun. Karena ketika hidupmu tidak bergantung pada orang, kamu menjadi ringan, tidak mudah terguncang, tidak mudah kecewa. Kekuatan sejati bukan ketika kamu tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah ketika kamu jatuh berkali-kali, tapi tetap memilih bangkit, tetap memilih berjalan, tetap memilih berharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Saat kamu bisa menguatkan dirimu tanpa bantuan siapapun, disitulah kamu menemukan kedewasaan. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan, tidak lagi membutuhkan pembuktian. Yang kamu butuhkan hanya ridha Allah dan ketenangan hati. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik ini, manusia bukan lagi tempat bersandar. Mereka hanya bagian dari perjalanan. Teman adalah anugerah, keluarga adalah dukungan. Tapi kekuatan utama harus datang dari dirimu dan dari Allah. Itulah inti menguatkan diri. Belajar berdiri, belajar bertahan, belajar melangkah, meski tidak ada siapapun yang berjalan di sampingmu. Kau tidak sendiri. Allah cukup menjadi penopang hidupmu. Ada titik ketika kamu akhirnya menyadari sesuatu yang sangat besar, bahwa manusia memang bisa mengecewakan, bahwa dunia memang bisa menjauh, bahwa hubungan memang bisa berlalu begitu saja. Tapi Allah tidak pernah, tidak sekalipun. Allah tidak membutuhkan alasan untuk tetap bersamamu. Allah tidak membutuhkan syarat untuk menjaga dan menopangmu. Bahkan ketika kamu lemah, Allah tetap bersamamu. Bahkan ketika kamu tidak mampu, Allah tetap memegang hatimu. Bahkan ketika kamu jatuh, Allah tetap menuntunmu bangkit. Dan ketika kamu sendirian, Allah menjadi temanmu yang paling setia. Dalam kesunyian yang panjang, kamu akhirnya menemukan kenyataan ini. Kesendirianmu bukan tentang ketiadaan manusia. Kesendirianmu adalah ruang pertemuan antara dirimu dan Tuhanmu. Ruang di mana tidak ada suara lain kecuali suara hati yang berbisik, "Aku membutuhkanmu ya Allah." Saat itu kamu merasakan ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Tenang tanpa alasan, tenang tanpa penjelasan logis, tenang meski hidup masih penuh masalah. Itu bukan ketenangan biasa. Itu adalah ketenangan yang datang ketika Allah menenangkan hatimu. Kau mulai mengerti mengapa Allah membiarkan beberapa orang pergi. Mengapa doa-doamu untuk dipertahankan seseorang tidak dikabulkan. Mengapa hubungan tertentu harus berakhir. Mengapa kamu harus melewati malam-malam panjang tanpa ditemani siapapun. Itu semua demi satu hal. Agar kau tahu bahwa Allah cukup. Agar kau tahu bahwa ketenangan sejati tidak datang dari manusia. Agar kau tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada siapapun. Agar kau tahu bahwa kau bisa hidup tanpa siapapun selama Allah ada di sisimu. Allah adalah tempat bersandar yang tidak pernah runtuh. Allah adalah tempat kembali yang tidak pernah menutup pintu. Allah adalah cahaya yang tidak pernah padam meski gelap menyelimuti hidupmu. Allah adalah penjaga hatimu ketika dunia merusaknya. Allah adalah kekuatanmu ketika seluruh manusia meninggalkanmu. Jika kau punya Allah, kau punya segalanya. Walaupun secara fisik kau sendirian. Walaupun tidak ada yang menghubungimu. Walaupun tidak ada yang menanyakan kabarmu, walaupun tidak ada yang berdiri di sampingmu, kau tetap kuat, kau tetap utuh, kau tetap bernilai. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah manusia yang berada di sekitarmu. Nilai dirimu ditentukan oleh seberapa dekat hatimu dengan Allah. Mungkin hidupmu tidak mudah, mungkin perjalananmu berat, mungkin langkahmu sering gemetar. Namun selama hatimu berpaut kepada Allah, kau tidak akan pernah benar-benar jatuh. Sebab Allah tidak hanya menemanimu, Allah menuntunmu, Allah menjaga jalanmu, Allah mengangkatmu ketika kamu tidak mampu berdiri sendiri. Di akhir perjalanan panjang ini, kau akan memahami satu kalimat sederhana tapi agung. Cukuplah Allah bagiku. Teruslah melangkah meski sendiri. Pada akhirnya, hidup akan selalu mempertemukanmu dengan dua hal, keramaian dan kesunyian. Ada masa ketika kamu dikelilingi banyak orang, dan ada masa ketika kamu tidak punya siapapun. Namun fase yang paling menentukan bukanlah ketika kamu ramai bersama manusia, melainkan ketika kamu sunyi bersama Allah. Kesendirian yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi ruang penguatan, ruang untuk mengenali diri, ruang untuk memperbaiki hati, ruang untuk mendekat kepada Allah tanpa gangguan apapun, karena tidak ada tempat yang lebih aman selain berada di bawah penjagaannya. Kamu sudah belajar sesuatu yang tidak semua orang berani pelajari, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari banyaknya orang di sekelilingmu, tapi dari eratnya hubunganmu dengan Allah. Bahwa ketenangan tidak datang dari kehadiran manusia,
tapi dari kehadiran Allah dalam jiwamu. Bahwa kebahagiaan tidak lahir dari banyaknya teman, tapi dari hati yang yakin bahwa Allah cukup. Meski hidup tanpa teman itu berat, meski berjalan tanpa dukungan itu menyakitkan, meski berdiri tanpa keluarga terasa kosong, tetapi jika semua itu membawamu semakin dekat kepada Allah, maka itu bukan musibah. Itu adalah nikmat yang tersamar. Ingatlah, manusia bisa pergi kapan saja, hubungan bisa retak kapan saja, dunia bisa berubah kapan saja, namun Allah tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah gagal menjaga. Jadi teruslah melangkah, meski sendiri, meski sunyi, meski berat, sebab selama hatimu berpaut kepada Allah, kau tidak akan pernah benar-benar sendiri. Dan dengan kekuatan itu, kau akan mampu melalui apapun yang menanti di depan. Kuatkan dirimu, sebab Allah selalu bersamamu.